Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolos mata, jumpa lagi di PAS, podcast asik seputar sekolah. Nah kali ini bersama saya Yusuf Ahmada, kita akan ngobrol-ngobrol asik tentunya juga dengan narasumber yang gak kalah asik juga. Nah kali ini kita kedatangan tamu luar biasa nih, anak-anak berprestasi dari SMA Tahasus Al-Quran Kalibuber Wonosobo. Yang pertama di sini ada Mas Muhammad Ilham Sotikin. Halo Mas Ilham. Halo semuanya. Dan satu lagi ada Mbak Nadine Fazafania. Halo Mbak Nadine. Oke. Muhammad Ilham sedikit Mas Ilham ini. Mas Ilham ini dari kelas berapa nih Mas? Saya dari kelas 12 IPA 1. Dari kelas 12 MIPA 1. Kalau Mbak Nadine 12 tambah 12 MIPA 4 luar biasa. Eh, kayaknya berbicara tentang prestasi ya. Berbicara tentang prestasi di semata kan luar biasa. SMA Tahasus Al-Quran ini termasuk salah satu sekolah yang luar biasa nih. Prestasinya semakin kesini semakin ya luar biasa banyak sekali ya, baik dari segi akademik maupun dari non akademiknya luar biasa banyak sekali, dan salah satunya ada Mas Ilham dan juga Mbak Nadine. By the way nih ya, selama kalian sekolah di SMA Tahasus Al-Quran dari kelas 10 sampai sekarang kelas 12 ya, 12. hampir 3 tahun di SMA Tahasus Al-Quran, sudah dapat prestasi apa aja sih? mungkin mulai dari lo. Ya dari Mulai dari aku dulu ya. ya boleh. Dulu pas dari kelas 10 aku pernah ikut seleksi OSR dan alhamdulillah masuk ke bidang biologi. Dan terus meskipun nestra ya pada tahun pertama, terus aku banding setir ke bidang udah ke penelitian namanya. Aku tuh ikut opsi tahun 2022. Nah berarti pas kelas 11, 11. ya, udah masuk kelas 11. Karena kan biasanya kan itu pas 10 semester 2. Nah jadi buat sekalian nyiapin aku ikut lomba lagi itu pas kelas 11-nya. Nah pas opsi juga kan dulu pas pertama aku jadinya sama teman kelasku ada itu selama kurang lebih 6 bulan. Nah, dan enda lagi terus habis itu aku coba cari lomba-lomba lain lagi. Selain lomba penelitian aku pernah juga ikut lomba poster dari FKG UI dan tetap pernah masuk ke tahap selanjutnya, nominasi favorit juga. Tapi tetap ya belum berhasil. Belum beruntung ya juga kan masih pemula, masih kayak coba-coba, masih adaptasi. Nah ya masih pemula Yubi gitu. ya. Terus lanjut ke kelas 11 semester 2. Aku udah udah kenal sama Nadine juga. Itu pas dapat proyekan dari lomba PAKRI yang Small Technology Innovation. Kami mengambil itu bidang Sustainable Water. Jadi kami bikin alat untuk elektrolisis air hujan dan alhamdulillah lolos ke tahap final dan kita juara 1. Waduh, luar biasa, keren sekali. Jadi itu setelah nyoba beberapa kali event atau ajang perlombaan yang sebelumnya mungkin belum gold, dan dapat goldnya itu waktu event ketika Universitas Bagri yang mengadakan lomba itu juga bidang penelitian ya. Iya, Bidang penelitian, dan alhamdulillah dapat juara 1. Itu tingkat nasional. tingkat nasional ya biasa sekali. Nah, itu waktu itu Mas Ilham sendiri atau gimana? Sama Nadine Itu sama Iza. Oke, terus tiga berarti. Tiga. Waktu itu pembimbing atau pembimbing sih? Oh ya, pembimbingnya Bu Wulida. Ya, Maksiro. Oke. Dan selain dapat juara 1 pada ajang lomba penelitian yang diselenggarakan dari Universitas Bagri, ada lagi kan hasilnya? Ini ya Kak, loncat ya, tadi aku bilang udah dari itu sama Adiba. Ya. Nah, pas saya sama Adiba, kebetulan kan dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, itu juga kami lomba penelitian. Alhamdulillahnya dapat
juara 3. Juara juga. Ya, alhamdulillah. Kami itu pas itu mengambil tema penelitiannya teknologi pertanian. Kami bikin pupuk dari cangkang telur. Pupuk dari Telur, ya itu sebagai suplai kalsium bagi tanaman. itu dapat juara Itu dapat juara 3. tingkat nasional juga. Ya, juara 3 ya. Kejadian Oke. kemarin juga sempat dapat juara lagi kan ya yang belum lama ini. Ya, belum lama ini juga dari Olimpiade Beres. Nah, tadi ya kemarin terakhir. Opsi. Ya, opsi sama. Ya. Ini suka melupakan atau saja memang anak-anak di SMA TAS Saturan ini memang lebih sederhana hati ya. Perades kan. Oke. Kemarin alhamdulillah juga dapat juara ya, dapat juara lagi tingkat nasional lagi. alhamdulillah. Oke, kemarin di bidang opsi sama Nadine juga. Opsi sama saya. Sama Nadine. Kalau Nadine sendiri selain setelah kemarin ikut opsi bareng Ilham, ada lagi nggak? Waktu itu pernah yang ini Bakri juga. Ya. Kemudian sama yang esai UGM itu tapi nice try. Ya. Dan waktu aktif. Kalau opsi itu saya pernah ikut juga waktu SMP. Tapi kebetulan corona. Ya. Tapi nice try. Lalu saya coba lagi di SMA, alhamdulillah lolos. Luar biasa. Gini. Memang untuk bisa mencapai goal yang mungkin kita harapkan memang harus banyak nyoba ya, banyak kegagalan. Hanya kalau ada pepatah bilang kegagalan itu awal dari keberhasilan gitu ya. Oke. Tapi ini tidak berlaku untuk gagal ginjal ya. Oke, gagal masuk mata. Ini pokoknya untuk teman-teman di rumah ini patut untuk dicontoh. Jadi untuk bisa dapat hasil yang diharapkan memang butuh banyak perjuangan, banyak coba. Yang penting jangan takut untuk terus mencoba. Oke. Nah ini saya agak tertarik dari beberapa penelitian yang kalian ikuti yang udah alhamdulillah banyak dapat juaranya ya. Saya agak paling tertarik ini dan penelitian yang kemarin kalian ikuti aja Olimpiade Penelitian Siswa di Indonesia dan juga tingkat nasional kemarin dapat juara 2 dapat medali perak luar biasa nih. Terkait ini penelitian yang kalian ikuti kemarin di opsi ini penyelenggaranya Puspresnas ya. Puspresnas itu merupakan pusat prestasi nasional yang menyelenggarakan lomba-lomba seperti ada OSN, FNS 2N, termasuk juga opsi O2SN dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali. Hasilnya dan Mbak Nadine Berkat doa guru-guru juga. luar biasa. Ada teman-teman semua masih bisa membawa nama SMA ke Khasus Al-Quran sampai ke tingkat nasional di ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Ngomong-ngomong nih ya, terkait dengan penelitian yang kemarin kalian ikuti, ini kemarin kalian ngambil penelitiannya tentang apa? Judul penelitiannya apa? Judul penelitian kami kemarin itu CI Force. Ya, CI Force. CI Force itu apa? kepanjangannya itu Corrosion Inhibitor from Caricas with Extract. Apa itu? Itu kayak penghambat korosi dari daun karika dia ya. Jadi dari daun karika, dari daun karika kalian manfaatkan untuk menghambat laju korosi pada apa? Bajan. Pada baja. Itu baja dari Billy itu baja ST37. Yang kami searching sebelumnya itu sebagai bahan baku pembuatan baut sama Infrastruktur dari ya bajan. itu buat hal bangunan. Ya, buat teman-teman yang belum tahu ya, korosi itu apa? Korosi itu adalah pengkaratan ya. Jadi logam itu memang riskan terjadi pengkaratan ya. Jadi dari penelitian kalian ini kalian membuat ekstrak daun karika untuk menghambat laju korosinya sehingga istilahnya pengharatannya jadi lebih lambat begitu. Luar biasa. CI
Force. Ya, I-Force. Ada inspirasi kok kepikiran namanya si I-Force itu apa? Sebelumnya kita cari akronim-akronim Ya, gitu. oh ya udah debat banget. Iya. Itu 1 mingguan cuman buat mikirin Judul ya, akronimnya. judul. Untuk penelitiannya panjang ya waktunya. Ya, Jadi dari judul, jadi judul saja sudah tentunya banyak perdebatan, banyak kendala dong ya, untuk nentuin judul karena mungkin dari Mas Ilham ini udah punya ide. Dan tadi juga punya ide juga terkait penelitian kadang mungkin memang harus menyamakan maka desa sama gagasan gitu kan. Nah, sejauh kemarin kalian melakukan penelitian itu sampai akhirnya memutuskan oke kita ngajuin penelitiannya ke Puspresnas untuk acara lomba opsi ini kita ambil si I-Force itu kan. Nah, kendala kalian atau tantangan selama dari prepare dari awal sampai akhirnya goal maju menjadi juara 2 di tingkat nasional itu ada nggak sih kendala lain gitu? Iya. Kan lihat belajar aja Iya sih. sih, alhamdulillah. Ya, belajar aja cuma kan pas itu sempat kepotong sama liburan dan tadi itu pergeseran dari kelas 11 semester 2 ke Kelas 12. kelas 12 semester awal ini itu kan juga kepotong liburan jadi melihat kita sempat terhenti. Ya, sama lama Ya. awal tahun ini kan sering hujan. Ya. Tapi kita perlu perlu ngeringin daun. Jadi perlu proses lama buat ngeringin daun itu. Iya. Oke. Berarti lama dong untuk selama penelitian ini butuh waktu berapa lama sih dari kalian prepare sampai kemarin akhirnya maju ke final itu dari bulan apa? Kalau diakumulasi semuanya itu dari bulan Maret sampai akhir di September itu submit laporannya. Ya, terus kita nungguan 1 bulan ya. Iya. Kemarin November baru finalnya. Ya. Berarti kurang Tengah bulan. Santar. Iya. ya saya ya harus ekstra sabar ya selama pastinya selama 6 bulan tersebut kalian melakukan penelitian pastinya kan banyak ya kendala tantangannya termasuk tadi kan kalian butuh istilahnya panas matahari buat ngeringin si daun tarikannya padahal kalian mungkin juga butuh air hujan juga kan karena dari penelitian kalian ini kan tadi main di korosifnya pakainya air hujan. Jadi dilema ya. Butuh air hujannya juga butuh panas matahari gitu ya. Oke. Selain itu tantangan lain mungkin dari kesibukan kalian itu mungkin kan kalian juga mungkin punya kesibukan lain gitu kan. Kalian ini Mas Ilham sama Mbak Najin domisili gimana di pondok atau gimana? Kalau saya laju. Kalau saya di asrama. Ya, Sarawak ya. Kita kan banyak kesibukan lain ya di luar kegiatan penelitian ini. Nah, untuk bagi waktu kalian sehingga bisa jalan semuanya balance itu gimana? Pembagian waktu kayak 1 hari gitu bagaimana? Ya, sebenarnya pasti kalian banyak terkuras dong waktunya untuk melakukan penelitian ini gitu kan? Ya kita pas waktu penelitian itu mungkin dari pagi kan itu nyampe sore jadi nanti pas pulang ke rumah ya udah nggak ada nggak bawa gitu. Jadi penelitiannya full dilakukan di sekolah ya. Di sekolah. Jadi ketika kalian sudah pulang di sekolah ya udah kalian lepas dari penelitian tersebut gitu ya. Oke. Terus kalau dari sekolah sendiri nih ya, dari sekolah sendiri selama kegiatan kalian meneliti tersebut, ketika selama kalian mengikuti lomba, mungkin nggak cuma kemarin lomba opsi saja ya, lomba yang lain juga. Tentunya pasti ada keterlibatan dari sekolah kan. Ya. Sejauh ini gimana sih peran sekolah selama kalian mengikuti event-event lomba? Ya alhamdulillah sekolah support kita banget ya. Sampai saat ini kalau tetap mendukung bahkan dari saya pas kelas 10 selalu difasilitasi
Alat-alatnya juga dari dari sekolah kita butuh alat apa nanti dari sekolah membelikan seperti itu menyediakan usaha yang biasa ya kan. Oke, jadi untuk bolos matak di rumah untuk teman-teman yang lain nih ya. Jadi kalau misalnya memang kalian minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lomba, event-event lomba ataupun misalnya jadi bisa seperti event-event yang diikuti sama Mas Ilham dan Mbak Adin terkait penelitian-penelitian ataupun yang lainnya. Kalau kalian punya ide, silahkan kalian bisa join di ekstra gear. Oke, dan setelah di SMA Tahasus Al-Quran membuka ekstra gear, nah kalian bisa join di situ. Kalian mungkin nanti akan dapat pengalaman lebih lagi terkait penelitian. Tentunya juga sekolah memfasilitasi nggak cuma sarana prasarana saja, tapi juga sama pembimbingnya juga ada ya kan. Tapi ada pembimbing yang siap untuk mengarahkan, memfasilitasi event yang mau kalian ikuti gitu ya. Oke. Nah ini saya mau tanya nih, Adin sama Mas Ilham nih, gimana sih perasaan kalian kemarin saat tahu ketika pengumuman ternyata pun masuk nominasi peserta final opsi gitu? kita nggak nyangka sih sebenarnya. Yang tahu dulu waktu lolos final itu sebenarnya yang tahu saya dulu kan Mbak ya, soalnya saya tahu dari teman saya yang kebetulan ikut opsi juga, tapi dia NT terus ngasih tahu kalau saya lolos. Tapi saya sebenarnya niatnya nggak mau ngasih tahu dulu kayak gitu sama Rubida, tapi karena waktu buat persiapan finalnya itu juga sedikit cuma seminggu doang, jadi udah balik duluan. ya udah balik duluan, jadi saya Emang harus disiapkan ya. Iya. kita nggak nyangka sih ya. Jujur sampai pas ke Jakarta pun Masih beneran bener. ya ini kita finalis gak sih gitu ya. Wah, Nah, kemarin kalian bisa sampai masuk ke nominasi sebagai peserta final opsi itu kan, dari Jawa Tengah kalau nggak salah ya, untuk bidang yang kalian diikuti kemarin bidang apa ya? fisika serapan dan rekayasa. Bidang fisika, terapan dan rekayasa. Ini kalau nggak salah kemarin dari Jawa Tengah, di provinsi Jawa Tengah itu cuma satu. Iya. Itu cuma dari Sangat rasus dan sangat diikuti oleh Mbak Nadine sama Mas Ilham luar biasa. alhamdulillah. Iya, jadi delegasi Jawa Tengah. Iya, jadi yang patut berbangga gak cuma SMA Tahasus Al-Quran, tapi Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah juga luar biasa. Kalian sudah membawa nama baik alma mater, membawa baik nama kota, membawa nama baik Provinsi Jawa Tengah juga ke kancah nasional hingga sampai kemarin dapat juara gitu kan. Ya, luar biasa sekali. Nah, kalau pengalaman kemarin kalian selama final di Jakarta ya kemarin. Iya. Selama final di Jakarta itu berapa hari kemarin? 6 hari. 6 hari itu pas di Jakartanya ya kan. Iya. Kalau sebelum sampai kalian berangkat ke Jakarta kan butuh prepare gitu kan. Iya. Jakarta yang tahu kalian ternyata masuk nominasi sebagai peserta final ya kan. Nah itu pastinya untuk prepare dari sebagainya kan, dan nggak waktu dari rival sampai kan sama Mbak Nadine, kita itu dari pengumuman sampai mau laju ke nasional itu cuma buta waktunya pendek, tapi itu berapa hari atau berapa minggu? Di awal itu tulisannya cuma seminggu ya. Satu minggu, tapi kemudian diundur. Karena kemarin juga kan plus minus kan nggak cuma opsi doang eventnya, ada sekitar 40-an lebih. Nah kebetulan kemarin ada dari kompetisi dari mahasiswa itu jadwalnya tabrakan sama dari opsi. Iya. Jadi diundur ya opsi. Yang kalian siapkan kemarin dari bulan Maret sampai bulan September kalian sudah melakukan penelitian ya dari penelitian sampai penelitian hingga sampai kalian buat laporan penelitiannya yang kemudian dikirim ke Puskesmas Indah kurang lebih sekitar 6 bulan. Kemudian kemarin ketika masuk nominasi
final peserta final juga kalian masih harus prepare lagi untuk persiapan pas final sih ya. Padahal kasih waktu cuma 1 minggu itu sebelum ada penambahan waktu ya. Itu padahal apa saja sih yang harus kalian siapkan di jangka waktu yang cuma 1 minggu itu? Sejak yang paling penting presentasi. Ya, yang pertama presentasi kita itu mulai dari bikin skrip, bagaimana cara ngomong yang benar, bagaimana cara tampil di depan, kami bikinnya juga. Terus yang kedua itu kami menyiapkan alat-alat kayak hasil dari penelitian kami buat dipamerin ke sana. Soalnya kan di sana kan ada jadwal exhibitionnya juga. Jadi kami melakukan pengujian ulang untuk semakin memantapkan nih si iForce karyawan Sungkul ya. Jadi sebelum kalian akhirnya presentasi pas di grand final kalian juga melakukan uji coba lagi ya untuk memantapkan hasilnya sama yang kalian buat di lapor itu sudah sesuai apa belum ya. Oke, biasa sekali untuk baca pengorbanan banyak waktu ya tentunya ya. Oke, luar biasa. Nah, apa ya, kalau dari selama kemarin hari ini kesana 6 hari itu kegiatannya apa aja sih? Boleh sharing guys? Hari pertama kita datang ya, lalu registrasi dan lain-lain. Terus malamnya kita itu ke Universitas Tarumanegara. Kebetulan exhibitionnya OPSI itu diadakan di Siku di Universitas Tarumanegara. Terus hari selanjutnya itu hari Selasa ya? Ya, hari Selasa itu dari kurang lebih dari jam 8 itu pembukaan OPSI. Terus dilanjut exhibition sampai jam 5 sore. Itu di situ kan kita ya stand kita Itu sudah mulai penilaian. ya sudah mulai penilaian poster wawancara kayak ini apa sih kita harus luar biasa. Ini kalau yang menurut kerja nih Pak Wi, apa namanya, Pak Wi buat kalian itu ini apa ya? Ya, Itu nervous, deg-deg dan lain sebagainya itu yang paling ini menurut kalian itu di bagian apa sih? presentasi. iya presentasi dan wawancara karena ya mau gimana lagi kan kalau juri tingkat nasional udah bukan Nggak main lagi ya. profesor Di hadapan peserta yang lain juga. Enggak. Kita dipanggil ke ruangan gitu. Jadi ada juri itu 5 sih. Iya. Selama penelitian ini dari Mas Ilham sama Mbak Energy ini yang lebih banyak dominannya selama kegiatan ini dari Mas Ilhamnya atau Mbak Energy? Gitu. Kalau menurut saya saya sebagai ketua tim juga kan bertugas membagi tugas. Kita juga bagi-bagi Job desk. kalau pas di laporan dulu aku megangnya di bab 1 sama bab 3. Nah kemudian kalau Nadine itu ada di bab 2 sama bab 5. Untuk bab-babnya kan hasil dan pembahasan kita bareng-bareng juga biar ada diskusi dan sharing. Jadi memang kerja sama tim ya, kerja sama tim tentunya. Kalau misalnya jalan sendiri nggak bakalan dong ya. Kita sempat cekcok ya. Ya, dari judul saja sudah mungkin banyak ide-ide gitu kan yang mungkin membuat perluan gitu kan, ini pengennya ini ya. Luar biasa, ternyata masih Ilham dan Bu Nadine selalu kompak selalu dari beberapa event ya, barang bahkan sampai dapat juara ya. Dan ada nggak sih kiat-kiat buat teman-teman yang lain biar mungkin bisa mengikuti atau mencontoh lah setidaknya bisa terus meningkatkan prestasinya gitu. Mulai dari Nadine dulu. Iya. Ikuti ya. Kalau aku sih jika kalian mengalami kegagalan lalu patah semangat,
maka kalian harus menyadari bahwa cara kesuksesan dengan kalian itu begitu dekatnya. Jadi buat teman-teman di rumah untuk bolos mata, terutama khususnya jangan patah semangat ya. Kalau kalian pengen sukses, pengen berhasil, pokoknya terus mencoba, jangan patah semangat gitu ya. Oke. Kalau ini ya, harapan kali ini, saya hadapan ke depan, saya udah kelas 12 ya. Hadapan ke depan setelah lulus dari SMA Asus Alura Arif, ini kalian pengen kemana atau pengen gimana sih? Bagi kami ya, untuk diri saya sendiri ya, lanjut kuliah, ya, mungkin bisa meneruskan, mengembangkan minat saya di bidang pendidikan ini. Mungkin bisa jadi kita bertemu di Bimnas. Ya mungkin ya. Mungkin kita Jadi sebagai rival, rival ya, bisa jadi. Gak pengen ini, gak pengen mungkin satu kampus lagi, nanti bisa melanjutkan atau mengembangkan penelitian bareng lagi, dapat juara lagi bareng atau kebetulan kita Ya mungkin itu tidak arah yang tujuan. pengennya beda unik beda Ya, jurusan. iya kayaknya beda ya. Iya. Oke. Nah, kayak luar biasa. Mas Ila, Mbak Nadine, terima kasih sekali sudah datang mau sharing-sharing dan ngasih kiat-kiat buat teman-teman bolos mata di rumah. Luar biasa sekali. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua ya. Luar biasa tentang Al-Quran. Gudangnya prestasi. Oke, luar biasa. Ya, itu dari sharing-sharing kita hari ini, asik ya. Si Golden kan. Oke, nah itu saja mungkin ya. Terima kasih Mbak Nadine, Mas Ilham, dan teman-teman bolos mata di rumah. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang yang lebih asik lagi, tentunya di Pas Podcast Asik seputar sekolah. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye semuanya.